Bismillahirrahmanirrahim. Siap menghadapi hari, berhusnuzon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Di video kali ini aku mungkin cuman ini rada video random aja sih ya, sharing tentang opini aku, pikiran aku tentang, kalau dipikir-pikir gitu ya, hidup itu aneh dan kadang ajaib gitu. Mungkin bukan aneh ya, cuman karena aku udah nggak bisa mendeskripsikan dengan kata yang tepat, jadi aku lebih memilih kata aneh gitu. Anehnya di sini tuh gini, kadang kita tuh terlalu overthinking tentang hidup, tentang masa depan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, kalau kita pikir-pikir lagi nih, kita tuh udah melangkah sampai sejauh ini, itu kan udah melewati berbagai macam peristiwa gitu. Mulai dari hal yang menyenangkan, menyedihkan, menyakitkan. Dan ternyata kita bisa melewati itu semua. Ya buktinya sekarang gitu, kita masih bisa hidup, kita nggak hancur lebur, ternyata semuanya baik-baik aja gitu. Sedikit curhat nih ya teman-teman, kenapa aku bilang hidup tuh aneh. Karena gini, aku tuh kan seorang guru gitu ya, guru honorer, bukan PNS. Dan kita tuh udah nggak gajian selama kurang lebih 3 bulan. Sejak Januari sampai akhir Maret ini kita belum menerima gaji. Nah, pastinya gitu ya, secara ilmu ekonomi, ilmu matematika gitu ya, teorinya, kalau kita nggak ada pemasukan, ya gimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita gitu sehari-hari. Pasti butuh bensin, butuh makan, butuh ya banyak kebutuhan gitu. Nah tapi ternyata gitu ya, aku ngelihat teman-teman aku yang lain, yang guru juga, yang guru honorer juga, yang belum gajian juga, aku ngelihat mereka tetap bisa hidup, mereka tetap bisa survive dengan kondisi yang seperti itu. Makanya aku bilang kadang itu hidup tuh aneh. Dari sini tuh aku sadar satu pelajaran yang penting dalam hidup aku yang mungkin sering aku lupain, bahwa aku tuh hidup semuanya dipenuhi sama Allah. Kebutuhan kita, keperluan kita pasti dijamin sama Allah, baik dari makan maupun hal-hal yang lain gitu. Ya buktinya ini tadi, kita udah nggak gajian selama 3 bulan lebih, tapi ternyata masih bisa survive, tetap bisa makan. Bahkan teman-teman aku yang udah punya keluarga, mereka masih bisa memberikan susu kepada anaknya gitu ya, memberikan makanan kepada anaknya, tetap bisa nyekolahin anak-anaknya gitu. Dengan keadaan yang mungkin bisa dibilang nggak ada pemasukan gitu, malah adanya pengeluaran terus. Tapi ternyata ya kita masih bisa hidup. Allah itu pasti sudah menjamin rezeki setiap hambanya. Nggak mungkin kita dibiarin nggak makan gitu. Pasti deh Allah sudah menjamin. Mungkin teman-teman pernah dengar ungkapannya dari Sujiwo Tejo yang kayak gini, menghina Tuhan itu tidak perlu sampai membakar kitab sucinya gitu, tapi kita khawatir aja kita nggak makan besok, itu udah menghina Tuhan gitu. Seolah-olah Allah nggak bisa memberikan kita makan gitu, padahal Allah maha kaya, Allah maha yang memiliki hidup, yang menguasai alam semesta ini. Masa sih kita dibiarin gak makan, kita dibiarin begitu aja. Nah dari situ tuh aku sadar bahwa iya ya, ngapain kita terlalu overthinking tentang masa depan gitu. Ya bisa jadi nih seperti yang katanya Sujiwo Tejo, kita khawatir dengan masa depan, mungkin itu kesannya seperti kayak menghina Tuhan gitu. Seolah-olah Allah gak bisa memberikan kita kehidupan yang layak di masa depan gitu. Kok kita khawatir tentang masa depan? Nah, seharusnya yang kita lakukan adalah melakukan yang terbaik hari ini. Apa yang kita bisa lakukan hari ini gitu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ungkapannya gitu dari Cak Nun yang kurang lebih tuh kayak gini. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, tetapi Tuhan meminta kita untuk berjuang, berusaha terus-menerus tanpa henti.
Jadi yang Allah nilai itu ya bukan hasilnya, tapi perjuangannya kita. Kita mau nggak tetap survive dengan hidup? Kita tetap mau nggak, ridho nggak dengan takdir, dengan nasib, dengan skenario yang akan Tuhan berikan? Dan kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, ya kita seharusnya nggak khawatir tentang hidup ini. Aku juga belajar gitu ya dari orang-orang tua di sekitar aku, terutamanya dari orang tua aku sendiri. Aku ngelihat mereka benar-benar berjuang dari nol gitu. Karena ya mereka benar-benar berjuang berdua dari nol tanpa bantuan dari orang tua mereka. Dengan keadaan mereka, kondisi ekonomi mereka ya. Orang tua aku tuh SD aja nggak lulus gitu. Tapi mereka adalah contoh orang tua yang nggak khawatir dengan masa depan gitu. Tapi mereka lebih fokus untuk berusaha yang terbaik hari ini dan ya apapun dikerjain gitu. Selama itu halal, selama itu baik. Nah, akhirnya dengan prinsip yang seperti itu, alhamdulillah semua anaknya, aku dan saudara-saudara aku bisa bersekolah sampai pendidikan tinggi gitu. Mereka mampu memberikan tempat berteduh yang nyaman buat anak-anak mereka, ya maksudnya bisa beli rumah, bisa beli tanah bahkan gitu. Sedangkan generasi kayak kita sekarang nih, generasi milenial, generasi Gen Z, itu kayak apa ya, beli rumah, beli properti itu kayak sesuatu yang sulit gitu. Sedangkan orang-orang tua terdahulu itu sanggup gitu untuk beli. Ya mungkin kita berkilah ya sekarang harga tanah semakin mahal gitu. Padahal bukan itu intinya gitu. Kalau aku belajar dari orang tua aku, mereka ya itu tadi gitu, nggak khawatir tentang masa depan, tapi lebih memilih fokus untuk melakukan yang terbaik saat ini dan mengurangi hidup hedon gitu ya. Hidup yang kita tuh kan lagi di zaman yang serba sosial media gitu ya, apa-apa diposting, kita ngelihat orang lain mewah, kita ngelihat fashion gitu, kita tergoda untuk mengikuti hal-hal tersebut. Padahal seharusnya kita udah bisa gitu ya memilah dan memilih mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang ya hanya sekedar keinginan gitu. Terus ya mungkin kita juga kadang kalau kerja selalu ingin memberikan self reward, dan kadang jatuhnya terlalu berlebihan gitu, jatuhnya malah boros. Self reward itu bagus, itu adalah bentuk penghargaan untuk diri kita sendiri. Misalnya kita membeli barang yang kita inginkan, tapi kalau itu terus menerus gitu ya sebagai alasan, nah itu justru jatuhnya adalah boros. Tapi poin utama yang pengen aku share di video kali ini tuh adalah kayak gini. Sebenarnya kita tuh nggak bisa loh memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Bukan kita loh yang memenuhi kebutuhan kita, tapi Allah lah yang memberikan kita kehidupan. Allah lah yang menjamin kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Makan, minum, sandang, pangan, papan, itu semuanya dari Allah loh, bukan kita gitu. Selama ini mungkin aku salah paham bahwa akulah yang memenuhi kebutuhan hidup aku. Allah lah yang menjamin hidup kita, yang memenuhi kebutuhan hidup kita, bukan diri kita sendiri. Bukan karena kita kerja gitu ya, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena ya itu tadi, kalau aku tarik lagi ke belakang gitu ya, saat aku dan teman-teman aku nggak gajian selama 3 bulan, ternyata kita tetap masih bisa makan, kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah itu karena apa coba? Ya tentu saja karena Allah lah yang sudah menjamin hidup kita. Bukan karena uang, bukan karena gaji, bukan karena pekerjaan, atau bukan karena yang lain. Tugas aku adalah berusaha yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk hidup ini tuh apa gitu. Untuk saat ini aku jadi guru, ya aku harus memberikan yang terbaik. Sebagai seorang guru itu seperti apa? Ya memberikan ilmu yang bermanfaat, tetap menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Nah, masalah kebutuhan, keinginan, ataupun apapun yang aku butuhkan dalam hidup, itu pasti udah dijamin sama Allah. Kita tugasnya adalah berusaha terus tanpa henti memberikan yang terbaik.
Mungkin cukup itu aja video kali ini, video yang tidak jelas ini, tapi semoga apa yang aku sharing di video ini itu bermanfaat buat teman-teman. Nah, mungkin nanti kita bisa berdiskusi gitu ya di comment section. Mungkin pengalaman teman-teman yang bisa diceritain bahwa ya itu kadang itu hidup aneh gitu. Kadang hidup itu aneh. Ya anehnya maksudnya kadang di luar nalar kita. Mungkin pengalaman teman-teman gitu pernah merasakan ada di posisi yang bener-bener 0 rupiah, nggak punya uang sama sekali, nggak punya makanan sama sekali, tapi ternyata dalam satu hari itu kita tetap masih bisa hidup gitu. Entah kadang kita ada kejutan, misalnya tiba-tiba ada tetangga yang hajatan terus kita diundang gitu ya, terus dapat kotak besek gitu ya, besek apa sih namanya kalau di tempat aku kayak berkat gitu. Nah, buktinya kita masih bisa makan gitu. Atau ya pokoknya hidup itu kadang aneh, ajaib. Kadang ya Allah itu maha bercanda. Ya, mungkin teman-teman pernah mengalami hal-hal aneh, ajaib, lucu tentang hidup ini. Silakan komen di bawah. Kita saling tukar pendapat, kita saling menguatkan satu sama lain bahwa ayo deh, kita bisa kok melewati semua ini gitu. Kita tinggal bangun tidur, bismillahirrahmanirrahim, siap menghadapi hari, berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Allah lah yang menjamin hidup kita tetap bergerak, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin rumusnya, formulanya kayak gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.